Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembahasan ujian KSM. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 10. Perhatikan ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 2 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Cermati beberapa pernyataan berikut ini. Jumlah mitokondria dalam sel berbeda-beda dipengaruhi oleh aktivitas sel. 2. Dalam peristiwa oogenesis hanya dihasilkan satu ovum fungsional, sementara peristiwa spermatogenesis dihasilkan 4 spermatozoa. 3. Kecepatan pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang atau eritropoiesis adalah 2-3 juta eritrosit per detik, mengimbangi musnahnya sel-sel tua. Marilah kita bahas ayat di atas. Terdapat pada Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang bergaris bawah memiliki makna, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kita bahas pernyataan yang pertama, yaitu tentang mitokondria. Memang jumlah mitokondria dalam sel dapat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh aktivitas sel. Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam produksi energi seluler melalui respirasi seluler. Aktivitas sel yang lebih tinggi atau kebutuhan energi yang lebih besar cenderung menghasilkan peningkatan jumlah mitokondria. Proses pembentukan mitokondria atau dikenal dengan istilah biogenesis mitokondria dikendalikan oleh mekanisme molekuler kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas seluler. Kita lihat beberapa contoh jumlah mitokondria pada sel manusia. Misalkan sel otak atau brain cell itu memiliki 2 juta mitokondria. Kemudian sel telur memiliki 600.000 mitokondria. Kemudian sel jantung memiliki 5.000 mitokondria. Sedangkan sel-sel hati atau liver memiliki 1.000 sampai 2.000 mitokondria. Kemudian rata-rata sel memiliki kurang lebih 100 mitokondria dan sel sperma hanya memiliki 5 mitokondria. Ini pernyataan yang pertama bahwa jumlah mitokondria dalam sel berbeda-beda dipengaruhi oleh aktivitas sel, sebenarnya ini benar. Namun karena dikaitkan dengan kata takutiro, maka pernyataan nomor 1 ini kurang tepat. Kecuali jika disebutkan berapakah jumlah mitokondria yang dimiliki oleh setiap sel tersebut. Misalkan disebutkan berapa jumlahnya, di sini misalkan sel telur memiliki 600.000. Sekarang kita bahas pernyataan yang kedua berhubungan dengan peristiwa spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma, dan oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Pada peristiwa spermatogenesis mengalami 3 kali pembelahan, yaitu mitosis, meiosis pertama, dan meiosis kedua. Hasil akhir dari proses spermatogenesis ini adalah 4 sel sperma fungsional atau 4 sel spermatozoa yang fungsional. Sedangkan hasil akhir dari peristiwa oogenesis ini adalah 1 sel telur fungsional. Jadi pernyataan yang kedua jawabannya adalah benar. Bagaimanakah dengan pernyataan yang ketiga? Kita bahas. Kecepatan pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis oleh sumsum tulang dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan individu, seperti kehilangan darah atau kondisi patologis tertentu, seperti anemia. Nah, kecepatan rata-rata pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang adalah sekitar 2-3 juta sel darah merah per detik. Eritropoiesis ini melibatkan tahap proliferasi dan diferensiasi sel-sel pendahulu eritroid dalam sumsum tulang. Jumlah dan kecepatan pembentukan sel darah merah ini dipengaruhi oleh hormon yang disebut dengan eritropoietin atau EPO yang diproduksi oleh ginjal yang merangsang produksi sel darah merah dengan mempengaruhi sel-sel pendahulu eritroid dalam sumsum tulang.
Nah, kecepatan pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis ini oleh sumsum tulang memiliki tujuan untuk apa? Untuk mengimbangi musnahnya sel-sel darah merah yang tua. Agar supaya apa? Agar jumlah sel darah merah dalam tubuh tetap seimbang dan memastikan fungsi yang optimal dalam mengangkut oksigen ke jaringan. Selanjutnya, sel darah merah memiliki masa hidup terbatas, sekitar 120 hari sebelum mengalami penghancuran di hati, limfa, dan sumsum tulang. Nah, untuk menjaga jumlah sel darah merah yang konstan, maka sumsum tulang secara terus-menerus memproduksi sel darah merah baru melalui eritropoiesis. Dengan mengatur kecepatan eritropoiesis, tubuh dapat menjaga keseimbangan antara produksi dan pemusnahan sel darah merah, sehingga menjaga persediaan yang memadai dan fungsi yang normal dari sistem peredaran darah. Jadi pernyataan yang ketiga adalah benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu C. Demikian pembahasan soal kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.